Kembali di Kompas Siang, Saudara. Pengusutan kasus ledakan di SMA N72 Jakarta terus bergulir. Polisi mengungkap pelaku ledakan adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan merupakan siswa di SMA 72 Jakarta. Polisi juga menggeledah rumah pelaku dan kini tengah didalami motif peledakan. Kenapa sih? Bener belakang tadi bunyinya gede banget. Itu tuh. Satu persatu fakta terkait ledakan di SMA N72 Jakarta mulai terkuak. Pelaku yang disebut sebagai anak berkonflik dengan hukum merupakan siswa SMA N72 Jakarta dan polisi menyebut dari hasil pemeriksaan, anak yang berkonflik dengan hukum ini mengaku sering merasa sendiri dan tidak ada tempat untuk mengungkapkan cerita keluh kesah baik di sekolah maupun keluarga. Anak berkonflik dengan hukum ini terdapat dorongan untuk melakukan peristiwa hukum tersebut. Dorongannya di mana yang bersangkutan merasa sendiri, kemudian merasa tidak ada yang menjadi tempat untuk menyampaikan keluh kesahnya. Baik itu di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungannya itu sendiri maupun di lingkungan sekolah. Ini yang menjadi perhatian kami juga bersama dengan KPAI. Polisi juga merilis rekaman CCTV saat terduga anak berkonflik dengan hukum melakukan aksinya. Polisi menyebut anak tersebut memasuki gerbang sekolah menjelang waktu sholat Jumat dengan membawa tas punggung dan sempat memantau situasi. Pukul 12.05 waktu Indonesia Barat, ia melepas seragamnya, kemudian berjalan ke masjid sekolah sambil membawa tas dan menenteng senjata mainan. Tak lama kemudian terjadi ledakan. Namun Densus 88 anti teror memastikan tindakan pelaku murni kriminal umum. ABH dipastikan tidak terafiliasi dengan jaringan teroris. Berdasar tulisan di senjata mainan, pelaku diduga terinspirasi dari sejumlah tayangan di internet dan pelaku kejahatan di luar negeri. Sampai dengan saat ini, tidak ditemukan adanya aktivitas terorisme yang dilakukan oleh ABH. Jadi murni tindakan yang dilakukan adalah tindakan kriminal umum ya, yang tercantum di dalam senjata mainan tersebut. Di sini memperlihatkan bahwa ada inspirasi yang sedang di-capture oleh ABH dari berbagai negara ya. Menyambung pernyataan polisi, KPAI menegaskan dalam kasus ini, proses untuk anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat disamakan dengan pelaku pidana dewasa. Pelaku anak harus diperlakukan lebih manusiawi. Meski belum dipastikan ada perundungan, KPAI mengingatkan pihak sekolah untuk meningkatkan perlindungan keamanan anak. Yang kemudian juga harus dipastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini tidak mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, dan juga apa yang dilakukan tentu berperspektif pada anak untuk kepentingan terbaik anak, tidak bisa disamakan perlakuannya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana hukum. Wakil Ketua Komisi 10 DPR yang membidangi pendidikan, lalu Hadrian Irvani menyebut kondisi ini sudah darurat. Lalu mengakui sudah ada regulasi yang mengatur pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah, namun dalam pelaksanaannya, lalu mengakui ada yang salah. Komisi 10 DPR akan memanggil Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 17 November mendatang untuk membahas kejadian ini. Salah satu solusi yang ditawarkan yakni membatasi penyebaran konten yang mengandung unsur kekerasan di media sosial. Regulasi tentang tindak kekerasan di antisipasi tindak kekerasan di sekolah juga sudah ada permennya. Kemudian di perguruan tinggi juga sudah ada permennya. Tetapi kenapa hal ini masih terus terjadi? Berarti ada yang salah. Nah, oleh sebab itu kita akan evaluasi, kita sama-sama akan komunikasi, dan tentunya nanti akan menghasilkan suatu regulasi yang betul-betul digunakan dalam rangka pencegahan itu. Saya sepakat dengan pembatasan-pembatasan, misalnya sepanjang pembatasan itu juga harus sesuai. Ya, artinya konten-konten itu juga pemerintah harus memiliki listing mana konten negatif, mana konten-konten yang kira-kira bisa memberikan dampak edukatif atau dampak positif terhadap perkembangan para pelajar kita. Sementara itu, akibat ledakan, 11 korban masih dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih.
1 di antaranya berada di ruang ICU. Korban menderita luka bakar di bagian muka dan tubuh dan ditangani oleh 6 dokter spesialis. Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih menyebut, korban ledakan SMA 72 Jakarta mengalami gangguan pendengaran mencapai 90%. Gangguan pendengaran disebabkan trauma akustik akibat suara ledakan yang dahsyat. 11 orang, 1 orang masih di ICU, dan kemudian sisanya di rawat inap. Kondisi yang dirawat inap berangsur mulai membaik. Adapun yang di ICU kondisinya memang masih cukup parah dan serius, jadi belum bisa pindah ke ruang ranap biasa. Saat ini penanganannya dilakukan secara multidisipliner. Ini meliputi dokter anestesi konsultan intensif care, ini sebagai kaptennya. Hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku. Polisi juga sudah menggeledah rumah pelaku dan menyita sejumlah barang bukti, seperti tulisan, catatan, serta serbuk yang berpotensi menimbulkan ledakan. Polisi juga memastikan kondisi SMA N72 Kelapa Gading sudah aman dan kegiatan belajar mengajar dapat digelar kembali. Tim Liputan Kompas TV.